Yuni Huta Barat, kakak Brigadir Yosua menemukan sejumlah kejanggalan atas meninggalnya Brigadir Yosua di rumah dinas Verdi Sambo, Kompleks Polri, Duren 3, Jakarta Selatan. Kejanggalan keluarga Brigadir Yosua itu diungkapkan saat menjadi saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda pemeriksaan saksi untuk terdakwa Bribka RR dan Kuat Maruf, Rabu, tanggal 2 November tahun 2022. Kejanggalan pertama yang diungkapkan Yuni Huta Barat terkait penyebab kematian Brigadir Yosua yang disebutkan setelah baku tembak dengan Richard Eliezer atau Baradae. Kakak Brigadir Yosua itu menyebutkan bahwa dia menemukan sejumlah kejanggalan dalam berkas milik Yosua, seperti umur almarhum yang disebutkan 21 tahun, padahal umur Brigadir Yosua yang sebenarnya 28 tahun. Jadi yang pertama kali dihubungi Reza, adik Brigadir Yosua. Reza itu saya, memberitahu katanya abang sudah enggak, kata Yuni dikutip dari siaran Kompas TV, Rabu, tanggal 2 November tahun 2022. Mendengar adiknya Brigadir Yosua tidak ada, kemudian memperjelasnya ke Reza Huta Barat. Abang meninggal kak, kata Yuni menirukan ucapan Reza yang menyampaikan informasi Brigadir Yosua sudah tiada melalui sambungan telepon. Yuni pun semakin merasa semakin bingung, sebab sepengetahuannya bahwa Brigadir Yosua dalam keadaan sehat. Kok bisa, kenapa, kejadiannya gimana, dia juga di sana kebingungan, katanya jangan ada yang khawatir. Dia, Reza Huta Barat, cerita katanya kejadiannya ada baku tembak dengan temannya Richard, kata Yuni di persidangan. Bahkan Yuni juga sempat menanyakan keadaan Baradae yang disebutkan sebagai penembak Brigadir Yosua. Terus saya nanya juga, gimana keadaan Richard, tanya Yuni ke Reza. Richard nggak kenapa-napa kak, jawab Reza ke Yuni. Karena mendengarkan keadaan Baradae dalam keadaan baik menguatkan kecurigaan Yuni ada yang janggal atas kematian sang adik. Di situ kan aku semakin curiga. Kenapa kok baku tembak satunya meninggal satunya luka pun tidak ada? Di situ saya juga sudah curiga pak, kata Yuni. Seusai bicara melalui sambungan telepon, Yuni mencerikan bahwa dia berkomunikasi melalui pesan WhatsApp. Terus kami melanjutkan komunikasi melalui WhatsApp dengan Reza menanyakan untuk pemakaman almarhum abang kemana, menggunakan baju apa, itu melalui WhatsApp dengan adik Reza, kata Yuni. Setelah tiba di Jambi dari kampung halaman di Sumatera Utara, Yuni bertemu dengan anggota kepolisian dengan membawa sejumlah berkas. Dalam berkas yang diterimanya, Yuni juga menemukan kejanggalan, di antaranya terkait umur Brigadir Yosua yang disebutkan berumur 21 tahun. Padahal kata Yuni bahwa umur Brigadir Yosua sebelum meninggal berumur 28 tahun. Di situ mereka, anggota polisi yang ke Jambi, membawakan beberapa berkas yang saya perhatikan ini ada beberapa yang salah identitas, ada yang tanggal umur almarhum 21 tahun, terus di sini juga kejanggalan-kejanggalan semakin banyak. Di surat untuk penambahan formalin juga umurnya 21 tahun, ini gimana mereka membuat data ini, berdasarkan informasi dari mana ini, kata Yuni. Di sini ada sertifikat medis penyebab kematiannya ini umurnya 21 tahun keterangannya cuman cedera lainnya, tidak dijelaskan, ungkap Yuni sambil memegang berkas. Seperti diketahui, meninggalnya Brigadir Yosua awalnya dikabarkan setelah terlibat baku tembak dengan Baradae pada tanggal 8 Juli tahun 2022 lalu. Brigadir Yosua dimakamkan di kampung halaman, yakni Sungai Bahar, Jambi pada tanggal 11 Juli tahun 2022. Belakangan terungkap bahwa Brigadir Yosua meninggal karena ditembak di rumah dinas di Duren 3, Jakarta. Kepolisian telah menetapkan tersangka dalam kasus ini, di antaranya Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Baradae, Kuat Maruf. Hai pemirsa Selipopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.